Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai proofs di React.js. Jadi kalau Anda lihat bahwa proofs ini adalah suatu properties. Jadi konsepnya proofs pada React komponen ini adalah mekanisme untuk mengirimkan data dari satu komponen ke komponen lainnya secara hierarkis. Jadi sehingga data yang diterima dari proofs ini tidak hanya dari komponen, maksud saya, ini tidak hanya berupa data yang dipanggil dari komponen tersebut. Jadi kalau Anda lihat, proses merupakan singkatan dari properties ya kalau dilihat sini. Dan pada dasarnya proofs ini adalah objek JavaScript yang berisi informasi yang dibutuhkan oleh suatu komponen. Jadi komponen induk dapat memberikan proofs ke dalam komponen anak dan komponen anak dapat menggunakan proofs tersebut untuk menampilkan data yang bervariasi. Ini secara gambaran dari proofs itu seperti itu. Jadi intinya adalah properties, tapi hanya saja penempatan properties itu dia berada di bagian ini ya, di dalam komponen ya. Jadi nanti bagaimana properties itu bekerja di dalam suatu komponen. Kemudian proofs ini kalau kita lihat, ya, ini penting dalam pengembangan web karena memungkinkan pengembang untuk memisahkan antara tampilan dan logika. Ya. Jadi dengan menggunakan proofs, ini pengembang nanti ini dapat mengirimkan data antar komponen yang berbeda dengan mudah dan efisien. Intinya bagaimana kita itu membuat suatu ini ya, suatu komponen atau function yang sudah pasti, hanya saja nilainya yang berbeda-beda. Nilai itu tadi yang ditentukan berdasarkan properties dari function yang kita panggil dalam suatu komponen. Intinya seperti itu. Kemudian langsung saja Anda bisa mencontohkan ya. Anda bisa membuka suatu website Anda yang sudah menggunakan React ya. Ini di salah satu contohnya di app.js ya. Ini secara sederhananya ya, kalau kita lihat bagaimana Anda membuat suatu function namanya greeting proofs. Proofs ini namanya bisa berbeda-beda. Jadi untuk proofs ini namanya itu berbeda-beda atau bisa diganti intinya gitu. Dan return H1 hello proofs.jenenge. Kemudian H1 kalau kita lihat di sini artinya Anda membuat suatu function tetap di mana semua yang ada di dalam H1 hello nah ini dibarengi dengan nilai proofs.jenenge. Artinya ketika Anda panggil fungsinya greeting, ya kalau kita lihat biasanya kita manggil function greeting atau untuk menjalankan hello, ini cukup kita panggil greeting, kurung buka, greeting besar, G-nya besar, greeting, kemudian slash, kurung tutup, gitu ya. Nah, tapi kalau di sini Anda bisa menempatkan nilai yang harus dibawa di dalam greetingnya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk greeting ini kita kasih nama jenenge ya. Jadi di proofs ini ada namanya jenenge. Artinya jenenge ini adalah suatu atribut yang akan dibawa atau menginisialisasi dari suatu proofs atau properties gitu ya. Di jenenge ini kita kasih nama ya. Hello, nama Anda lah istilahnya seperti itu. Maka otomatis saat dijalankan dia akan merender function app dengan membawa fungsinya greeting, di mana fungsi greeting ini adalah hello. Namun greeting ini tidak hanya membawa fungsi hello saja, tapi dia juga membawa properties atau nama dari yang ada di dalam fungsi greeting. Jadi misalkan jenenge proofs.jenenge berarti otomatis jenenge ini nanti akan kita kasih nama untuk dimasukkan ke dalam greeting. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di mana ada yang namanya function product proofs. Ini di contoh lain ya, mungkin Anda bisa mau lihat. Dan pastinya Anda perlu menggabungkan dengan beberapa library misalnya dari Bootstrap atau mungkin dari style komponen yang kemarin sudah kita bahas. Ini ada yang namanya function product proofs, return div proofs name. Berarti function product ini membawa suatu formasi atau format.
di mana formatnya ini ada div. Di dalam div ini ada H2, paragraf 1, paragraf 2. Di mana masing-masing format ini proofs name atau entah ini mau kalian namanya apa. Name ini adalah membawa nilai dari H2. Ya, jadi proofs name, kemudian price, proof price, kemudian description, dan ini adalah deskripsinya. Jadi kalau nanti Anda lihat di sini, ini ada 3 proofs, yaitu name, price, dan description. Di mana name, price, dan description, kalau Anda ingin membawanya, berarti Anda bisa memanggilnya. Ya. Jadi secara tidak langsung dalam produk tadi ada name, price, description, ini langsung diisi pada nilai properties di dalam produknya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang masing-masing produk ini diharapkan memiliki nilai properties yang berbeda-beda. Kalau yang kita bicarakan di sini pada komponen functionnya suatu nilai. Tapi kalau functionnya ini nanti bisa dibawa ke dalam suatu, misalkan style komponen, ini larinya ini pada desain, ini juga bisa. Artinya nanti desainnya nanti untuk ukuran, untuk bagaimana lengkung kanan kirinya, itu juga bisa ditentukan dengan menggunakan nilai proofs atau properties di dalam function yang sudah dibuat. Akhirnya ketika Anda lihat seperti ini, ada 2 produk, ya, 2 produk di mana masing-masing nilai dari produk ini sendiri memiliki nilai yang berbeda karena propertiesnya sudah dibawa langsung dari proofs. Gitu. Anda juga bisa membayangkan kalau Anda hanya bisa memanggil produk saja tanpa bisa menempatkan proofs, maka Anda juga akan kesulitan jika yang Anda buat ini adalah layout. Harapannya nanti yang Anda buat ini adalah layout nantinya. Jadi satu buah halaman layout di mana masing-masing ada halaman komponen ini yang sifatnya sama, mungkin hanya memiliki beberapa properties yang berbeda. Misal lebarnya propertiesnya berbeda, itu juga bisa. Tapi secara konsep untuk mungkin warna atau lainnya itu sama, itu bisa dimasukkan ke dalam proofs seperti itu. Kemudian di contoh proofs lainnya, ini ada yang namanya function image. Ya. Ini lebih kompleksitas lagi, di mana ada suatu function di dalam function, di mana function tersebut juga dimasukkan ke dalam suatu komponen. Kalau Anda amati di sini saya tidak menggunakan app.js, tapi saya membuat desain1.js, di mana desain1 ini adalah harapannya adalah satu buah halaman utuh yang berisi desain satu halaman, ya. Kemudian desain 2, desain 3, dan lain halnya. Ini saya hanya mencontohkan di desain 1. Nah, komponen penyusun desain 1 kan nggak mungkin langsung ditulis semua. Salah satunya yaitu saya membuat yang namanya komponen profile, di mana komponen profile ini membawa yang namanya fungsinya avatar. Di avatar, saya juga membuat suatu namanya proofs. Proofs-nya ini saya kasih nama person. Kemudian ada size dan ukurannya. Di dalam fungsinya avatar, ini saya membuat ada namanya class name sama dengan avatar. Jadi fungsinya avatar ini dia tidak membawa langsung image-nya. Ya. Ada class name-nya ini di bawah, ada URL-nya ini di bawah, kemudian ada person name, ada size, dan size. Hanya saja untuk sumbernya, ini saya menggunakan fungsinya getImageURL, di mana function getImageURL ini diambil dari function tersendiri. Jadi sehingga kalau Anda terapkan function getImageURL ini ada person, ada proofs, size sebagai default L, ya. Kemudian return langsung pada HTTP-nya. Jadi HTTP ini alamatnya, alamat apa ya namanya, alamat cloud dari image-nya. Plus person.imageID. Artinya dari alamat image ini, alamatnya kan sama. Bisa saja ID gambarnya yang berbeda-beda. Artinya berarti kita menambahkan ID gambar yang berbeda-beda. Kemudian juga kita menambahkan yang namanya size, dan yang kita tambahkan juga adalah .jpg. Gitu ya. Kemudian di sini di bawah lagi image dengan nama class name-nya avatar, source-nya adalah image URL, get image URL person. Ya. Jadi person ini nanti juga dia manggilnya
dari propertiesnya. Ya. Propertiesnya get image URL ini kan ada ini ya, person.imageid. Ya. Jadi sini ada person name, size. Jadi hanya ada person, name, dan size. Kemudian di bagian desainnya, ini Anda bisa mengimport avatar tadi dari utility ya, .js. Baru di dalam sebuah profile ini Anda menempatkan atau memanggil nama avatar tadi, ya. Memanggil nama avatar. Kemudian ada size, ini adalah prop size dan prop person. Di dalam prop size ini sudah ditentukan nilainya 200, artinya kalau tadi ada weight, height ini adalah masuk size, weight ini juga masuk size, maka otomatis nilainya adalah 200 kali 200. Dan untuk person ini adalah suatu props di mana props ini menjelaskan lagi data array-nya. Di mana data array dari props ini ada name dan juga ada image ID. Name, receipt, image ID ini adalah plur RWC ya. Ini adalah kode dari gambar yang disimpan secara cloud. Yang kedua juga sama. Maka ketika dijalankan, maka otomatis dia akan menjalankan fungsi dengan menggunakan avatar dan juga langsung memanggil nilai dari props yang ada di utility. Nah, itu saja mungkin di pertemuan kali ini. Hanya saja mungkin yang perlu Anda buat tugasnya adalah bagaimana membuat desain web dengan memanfaatkan komponen sebagai penyusun utamanya, serta tentukan masing-masing fungsi komponen dengan menggunakan props. Ya, misalkan kayak dari konten ini kan bisa ada beberapa grid. Nah, grid ini mungkin juga bisa dibungkus dengan properties yang masing-masing memiliki nilai yang berbeda, gitu ya. Sehingga setiap nilai dari props yang berbeda bisa dipanggil di setiap komponen lain yang dibutuhkan suatu saat nanti. Itu terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya harap tugas bisa diselesaikan dan dikumpulkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.